Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 10 yang senantiasa saya sayangi dan saya cintai, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dalam acara belajar Al-Qur'an dan hadis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa merupakan sebuah amal ibadah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita nanti akan bicara tentang bab yang ke-8, yaitu sejarah perkembangan hadis, atau dalam judul LKS anak-anak pada halaman 18, hadis sumber ajaran Islam. Silakan anak-anak buka pada buku LKS anak-anak pada halaman 18, yaitu pada bab 8 hadis sumber ajaran Islam. Sebelum kita berbicara lebih jauh, maka kita terlebih dahulu tidak lupa membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan pelajaran atau pembelajaran kita pada hari ini senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, sejarah perkembangan hadis, atau dalam judul buku anak-anak adalah hadis sumber ajaran Islam. Kompetisi dasar bahwa pada materi ini yaitu menghayati hadis Rasulullah sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, mengamalkan sikap implementasi dari pemahaman sejarah perkembangan hadis. Kemudian yang ketiga, menganalisis sejarah perkembangan hadis. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis sejarah perkembangan hadis. Kemudian tujuan daripada pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menyajikan sumber agama Islam yang terdapat dalam hadis Nabi. Yang kedua, peserta didik dapat memahami sejarah perkembangan hadis. Tiga, peserta didik dapat menganalisis perkembangan hadis. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis sejarah perkembangan hadis. Ini tujuan pembelajaran kita, jadi anak-anak harus perhatikan sehingga anak-anak dalam menyimak pembelajaran bisa sesuai. Kita berlanjut pada materi. Anak-anak sekalian, mari kita berusaha memahami materi kita ini, bahwa para ulama penulis sejarah hadis itu berbeda-beda dalam membagi periode sejarah hadis. Jadi ada yang membagi dalam 3 periode, ada yang membagi 5 periode, dan ada juga yang membagi sampai 7 periode. Nah, Muhammad Hasbi Asyidiki ini membagi perkembangan hadis menjadi 7 periode, yaitu sejak periode Nabi Muhammad SAW hingga masa sekarang. Jadi yang pertama, periode yang pertama adalah perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, yaitu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu antara tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Kemudian periode yang ketiga, ini adalah perkembangan hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Kemudian pada periode keempat, yaitu perkembangan hadis di masa abad kedua dan ketiga Hijriah. Sedangkan periode kelima, yaitu masa periode mentaskhihkan hadis. Maaf, itu mentaskhihkan ya, bukan mentasbihkan ya. Mentaskhihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Jadi hadis-hadis itu ditashkhih. Karena ada hadis yang di situ pada masa periode sebelumnya itu
ada hadis, kadang hadis dhaif, ada hasan, ada hadis yang tar dan seterusnya, itu ditasih semuanya itu. Kadang bahkan ada hadis yang palsu juga itu. Kemudian periode ke-6 yaitu dimulai dari abad ke-4 hingga tahun 656 Hijriah. Sedangkan periode yang ke-7 yaitu periode dari tahun 656 Hijriah sampai sekarang ini. Jadi itu adalah mengenai perkembangan daripada hadis dari masa Rasulullah hingga sampai sekarang. Periode-periodenya ada 7 periode anak-anak ya. Baiklah anak-anak, kita akan mengkaji lebih mendalam sedikit mengenai perkembangan daripada hadis tersebut. Dari yang pertama ya. Yang pertama, periode pertama yaitu tadi saya sampaikan adalah perkembangan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, periode ini, periode masa Nabi ini disebut juga dengan istilah periode al-asr al-wahyi wa takhwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Ya. Nah, pada periode inilah hadis lahir berupa sabda atau aqwal dan juga af'al dan takrir Nabi yang berfungsi menjelaskan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Artinya hadis itu berfungsi menerjemah, jadi menjelaskan Al-Quran. Karena Al-Quran kadang-kadang itu global, mujmal, kemudian lebih dijelaskan dengan menggunakan hadis Rasul. Nah, pada para sahabat waktu itu menerima hadis secara langsung dan juga tidak langsung dari Rasulullah. Nah, penerimaan secara langsung ini misalnya pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ceramah, memberikan pengajian atau berkhutbah atau penjelasan terhadap pertanyaan para sahabat. Jadi waktu itu hadis diterima secara langsung dari Nabi. Adapun penerimaan yang tidak secara langsung, ini misalnya adalah mendengar dari sahabat yang lain atau dari utusan-utusan. Jadi sahabat satu menyampaikan ke sahabat yang lain. Ini artinya tidak secara langsung dari Nabi. Nah, atau juga dari utusan, baik dari utusan yang dikirim oleh Nabi ke daerah-daerah atau utusan daerah yang datang kepada Nabi sendiri. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW ini, kepandaian baca tulis di kalangan para sahabat sudah mulai bermunculan. Jadi mulai pandai membaca dan pandai menulis. Hanya saja terbatas sekali. Karena apa? Karena kecapakan baca dan tulis di kalangan sahabat masih kurang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan untuk menghafal, memahami, memelihara dan memantapkan hadis dalam amalan sehari-hari serta menyebarkan kepada orang lain. Jadi ini adalah hadis atau sejarah hadis di masa Rasul. Artinya pada saat itu sahabat menerima hadis itu ada yang secara langsung dari Nabi, ada juga yang tidak secara langsung. Itu anak-anak ya. Ini perkembangan hadis pada Nabi. Dan pada saat itu hanya berupa bacaan. Kadang-kadang ada juga tulisan. Berikutnya anak-anak, kita akan berbicara tentang periode yang kedua, yaitu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, periode Khulafaur Rasyidin ini disebut juga dengan al-asr at-tathabut wal iqlal minal riwayah. Jadi masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya beliau meninggalkan 2 pegangan sebagai dasar pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis, yang harus dipegang dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Nah, pada masa khilafah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebar secara terbatas. Penulisan pun masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Jadi masa transisi itu. Bahkan pada masa itu Umar melarang para sahabat untuk memperbanyak meriwayatkan hadis. Dan juga sebaliknya Umar menekankan agar para sahabat mengerahkan perhatiannya untuk memperluaskan Al-Quran. Nah, dalam prakteknya para sahabat pun meriwayatkan hadis melalui 2 cara. Yang pertama yaitu dengan lafal asli,
yakni menurut lafal yang mereka terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah dengan maknanya saja, yakni para sahabat meriwayatkan maknanya karena tidak hafal akan asli dari hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika pada masa Rasul memang didengar langsung dari Rasul. Nah, pada periode kedua ini memang dari pada masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan di situ tadi disampaikan bahwa Khalifah Umar lebih menekankan agar cenderung untuk menyebarluaskan Al-Quran. Sehingga kadang-kadang hadis di sini dalam periwayatannya itu ada yang disampaikan oleh para sahabat lain itu memang asli persis seperti yang disampaikan Rasul, dan ada juga yang kadang-kadang itu hanya dalam bentuk maknanya karena memang tidak hafal betul atau belum hafal sama sekali kan hadis tersebut. Jadi hanya disampaikan secara maknawiyahnya saja. Anak-anakku sekalian, ini adalah perkembangan di masa periode kedua. Berikutnya akan kita lanjut pada perkembangan pada masa periode ketiga. Di mana periode ketiga ini adalah masa perkembangan pada sahabat kecil dan juga tabi'in. Periode ini disebut dengan asr intishar riwayah ilal amslar, masa berkembang dan meluasnya periwayatan daripada hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah sudah meluas sampai ke negeri Spanyol. Nah, hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintahan dan juga dalam penyebaran ilmu-ilmu hadis. Nah, para sahabat kecil dan tabi'in yang ingin mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharuskan berangkat ke seluruh pelosok wilayah daulah Islamnya untuk menanyakan hadis kepada sahabat-sahabat besar yang sudah tersebar di wilayah tersebut. Jadi beberapa daerah itu memang banyak sahabat-sahabat besar. Jadi ketika ingin mengetahui perkembangannya sahabat kecil memang harus sowan ke sahabat besar. Jadi para tabi'in atau sahabat kecil harus istilahnya sowan ke sahabat besar untuk mengetahui perkembangan daripada hadis tersebut. Karena memang Islam itu sudah luas pada saat itu. Jadi ketika ingin menelaah hadis atau ingin mengetahui perkembangan hadis memang harus belajar atau istilahnya itu sowan kepada sahabat yang besar, sahabat besar atau sahabat yang di atasnya itu. Anak-anak sekalian, demikian pula pada masa ini di samping tersebarnya periwayatan hadis ke pelosok daerah Jazirah Arab, perlawanan untuk mencari hadis pun menjadi ramai. Jadi bersaing untuk mencari perkembangan daripada hadis ini. Karena meningkatnya periwayatan hadis, muncullah bendaharawan dan lembaga-lembaga hadis di berbagai daerah di seluruh negeri. Jadi karena memang Islam sudah meluas, banyak rawi sehingga ada lembaga-lembaga khusus itu. Adapun lembaga hadis yang menjadi pusat bagi usaha penggalian, pendidikan dan pengembangan hadis terdapat di kota Madinah, Mekah, Basrah dan juga negeri Syam serta Mesir. Nah, pada periode ketiga ini mulai muncul usaha pemalsuan. Jadi usaha pemalsuan mulai ramai. Ada usaha pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu muncul hadis palsu kadang-kadang. Hal ini terjadi setelah wafatnya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Pada masa ini umat Islam mulai pecah. Menjadi beberapa golongan. Ada golongan Ali bin Abi Thalib yang kemudian dinamakan golongan Syiah. Ada juga golongan Khawarij yang menentang Ali dan golongan Muawiyah. Dan ketiga golongan jumhur atau golongan pada masa itu. Jadi ada golongan Muawiyah, golongan Ali, Khawarij dan juga golongan-golongan yang lain. Nah, terpecahnya umat Islam tersebut memacu orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mendatangkan keterangan-keterangan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendukung golongan mereka. Oleh sebab itulah mereka membuat hadis palsu dan menyebarkan kepada masyarakat. Jadi mulai pada periode ketiga ini, jadi sahabat kecil dan juga tabi'in, terlebih mulai Sayyidina Ali wafat, itu mulai bermunculan hadis-hadis yang tidak dipertanggungjawabkan. Begitu anak-anak sekalian ya.
Berikutnya kan kita lanjut pada periode yang keempat. Jadi perkembangan hadis di masa periode keempat yaitu pada abad 2 dan ketiga Hijriah. Di mana periode ini atau masa ini disebut dengan Asr al-Kitabah wa Tadwin. Ini masa penulisan dan pembukuan. Jadi mulai ada semacam respon, ada tanggapan dengan adanya hadis-hadis yang muncul dan tidak dipertanggungjawabkan, maka akhirnya pada abad 2 dan ketiga Hijriah ini mulai ada istilahnya itu at-tadwin atau pembukuan daripada hadis. Nah, masa pembukuan secara resmi ini dimulai pada awal abad 2 Hijriah, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 101 Hijriah. Nah, untuk mewujudkan niat tersebut pada tahun 100 Hijriah, Khalifah meminta kepada gubernur Madinah yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin tahun 120 Hijriah yang menjadi guru Ma'mar Al-Lais, Al-Auza'i, Malik bin Ishaq dan Ibnu Abi Diyam untuk membukukan hadis Rasul. Di mana di situ pembukaan tersebut dilakukan, yaitu terdapat pada penghafal wanita yang terkenal yang bernama Amr binti Abdurrahman, Ibnu Sa'ad, Ibnu Jarrah, Ibnu Ades, seorang ahli fikih murid daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu terjadi pada tahun 20 Hijriah, kemudian sampai pada 106 Hijriah. Dan hadis-hadis yang ada pada Al-Qasim bin Muhammad ibnu Abi Bakar As-Siddiq, seorang pemuka tabi'in dan salah seorang fuqaha Madinah yang ketujuh. Jadi pembukuan itu dilakukan, itu dimulai atau dimintakan pada seorang penghafal hadis, seorang wanita tadi, dan juga dimintakan pada Al-Qasim bin Muhammad ibnu Abi Bakar. Nah, di samping itu Umar mengirimkan surat kepada gubernur yang ada di bawah kekuasaannya untuk membukukan hadis yang ada pada ulama yang tinggal di wilayah mereka masing-masing. Jadi salah satu usaha pentadwinan atau membukukan hadis untuk dikumpulkan menjadi satu buku itu dimulai pada abad 2 dan 3 Hijriah, yaitu atas rekomendasi daripada Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, anak-anak ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 101 Hijriah. Terutama tadi sampaikan dimintakan kepada seorang wanita yang terkenal yaitu Amrah binti Abdurrahman. Ini adalah murid dari Siti Aisyah, dan juga seorang pemuka tabi'in yang bernama Al-Qasim ibnu Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Anak-anak sekalian, di samping itu tadi juga Umar mengirimkan surat pada gubernur agar hadis-hadis yang ada di wilayah mereka itu dikumpulkan, dibukukan. Ini salah satu upaya. Nah, di antaranya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim, Ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri. Pembukaan seluruh hadis yang ada di Madinah dilakukan oleh Imam Muhammad ibnu Muslim bin Syihab Az-Zuhri yang memang pada saat itu terkenal sebagai seorang ulama besar dari ulama al-hadis pada masa itu. Nah, ini adalah sekilas tentang perkembangan hadis pada periode keempat anak-anak. Bisa difahami anak-anak ya, silakan difahami betul-betul. Ketika belum paham silakan dicermati. Anak-anak sekalian, kitab-kitab hadis yang dilakukan, yang dibukukan atau dikumpulkan dalam pada abad kedua ini jumlahnya memang cukup banyak. Angka tetapi yang masyhur di kalangan itu yang dihasilkan dari pembukaan tadi antara adalah ada kitab atau buku yang namanya Al-Muwatta', yaitu susunan Imam Malik. Kemudian ada Al-Maghazi Wasyar susunan Muhammad bin Ishaq. Kemudian ada Al-Jami susunan Abdul Razak As-Sana'i, dan juga ada Al-Musannaf susunan Sya'bah Ibn Hajjaj, dan banyak lagi yang lainnya. Di situ ada juga Al-Musnad sunan Zaid bin Ali, Al-Musnad Imam Syafi'i, dan juga ada Mukhtalif Al-Hadis susunan daripada Imam Syafi'i. Ini adalah buku-buku yang masyhur atau yang terkenal pada masa itu anak-anak ya. Berikutnya anak-anak, kita akan berlanjut pada yang periode kelima. Periode kelima adalah masa mentasheh hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya.
Jadi para ulama pada mulanya menerima hadis dari para rawi lalu menulis ke dalam kitabnya tanpa mengadakan syarat-syarat untuk diterimanya dan juga tidak memperhatikan sahih atau tidaknya hadis tersebut. Yang penting ada hadis diterima, catat, hadis terima, catat. Itu terkumpul dalam satu buah buku. Gitu. Nah, akan tetapi pada masa ini, masa yang kelima ini sudah ada mulai pentasekhan atau istilahnya apa ya, pengecekan di taskeh. Namun setelah terjadinya pemalsuan hadis dan adanya upaya dari orang zindik untuk pengecekan untuk mengacaukan hadis, para ulama pun melakukan yang pertama yaitu membahas keadaan rawi dari sebagian segi, dari berbagai segi, baik segi keadilan, tempat kediaman, masa dan lain-lain. Jadi rawinya itu ditelaah dulu, dicek dulu orangnya itu gimana. Yang kedua yaitu misalkan hadis yang sahih dari hadis dhaif, yakni dengan mentasihkan hadis. Jadi di samping membahas rawinya juga meneliti hadisnya. Jadi hadis yang sahih dipisahkan, yang dhaif dipisahkan juga. Ini mulai ada semacam pentasihkan. Nah, ulama hadis yang mula-mula menyaring dan membedakan hadis-hadis yang sahih dari yang palsu dan yang lemah dari yang tidak lemah adalah yaitu Syekh Ishaq Ibnu Rahwah. Syekh Ishaq Ibnu Rahawah, seorang imam hadis yang sangat termasyhur pada kala itu. Nah, pekerjaan yang mulia ini kemudian diselenggarakan dengan sempurna oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari menyusun kitab-kitabnya yang terkenal dengan nama Al-Jami'us Shahih. Di dalam kitabnya beliau membukukan hadis-hadis yang dianggap sahih, kemudian usaha Al-Bukhari ini diikuti oleh muridnya yaitu yang bernama Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim. Makanya ada kitab Sahih Bukhari, ada juga kitab Sahih Muslim. Jadi kumpulan hadis-hadis sahih yang dibukukan atau yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Sudah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bermunculan imam lain yang mengikuti jejak beliau. Di antaranya adalah Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan juga ada Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasai. Kitab-kitab itu kemudian dikenal di kalangan masyarakat dengan judul Al-Usul Al-Khamsyah. Samping itu ada juga Ibnu Majah yang menyusun sunannya. Kitab Sunan ini kemudian digolongkan oleh para ulama dalam kitab-kitab induk, sehingga kitab-kitab induk itu menjadi sebuah kitab yang kemudian dikenal dengan Al-Kutub As-Sittah. Al-Kutub As-Sittah, gitu ya Nana ya. Jadi ini mulai ada pentadwinan, ada pembukuan, dan juga ada pentashihan, di mana terjadi pada periode yang kelima, yaitu setelah sahabat kecil dan juga masa abad kedua Hijriah tadi. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan berlanjut pada periode yang keenam. Setelah periode keenam tentunya nanti kita akan berlanjut pada periode ketujuh ya. Masa ke-6 terus ke-4 kan enggak mungkin toh ya. 6 dari ke-6 ke-7 ya. Yaitu mulai dari abad 4 hingga tahun 656 Hijriah. Nah, periode ke-6 ini dimulai dari abad ke-4 hingga 655 Hijriah, yaitu pada masa Abbasiyah, angkatan kedua. Periode ini dinamakan Al-Asr, At-Tahdhib, Wat-Tartib, Wal-Istidrak, Wal-Jami'. Jadi ulama hadis yang muncul pada abad kedua dan ketiga ini diberikan gelar yaitu dengan mutaqaddimin, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri, dengan menemani para penghafal yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab, Persia dan juga yang lainnya. Nah, setelah abad ketiga ini berlalu, ya, bangkitlah pujangga abad keempat. Nah, para ulama abad keempat ini dan juga seterusnya digelari dengan istilahnya adalah mutaakhirin, jadi mutaqaddimin dan mutaakhirin. Kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan atau nukilan dari kitab-kitab mutaqaddimin.
hanya sedikit yang dikumpulkan dari usaha mencari sendiri kepada para penghafalnya. Jadi kalau mutaqaddimin tadi memang mencari dari para penghafal hadis. Nah, sedangkan dari mutaakhirin ini menukil dari mutaqaddimin. Kecil sekali mutaakhirin ini mencari penghafal hadis. Kebanyakan adalah menukil dari mutaqaddimin. Ya. Pada periode ini muncul kitab Sahih yang tidak terdapat dalam kitab Sahih, yaitu pada abad ketiga. Kitabnya adalah As-Sahih susunan Ibnu Khuzaimah, kemudian At-Taqsim wal Anwa ini susunan Ibnu Hibban, dan juga ada Al-Mukhtarah susunan Muhammad Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi. Ini sejarah perkembangan hadis dari abad keempat hingga tahun 656 Hijriah. Selanjutnya kita beralih pada periode yang ketujuh, di mana periode ketujuh adalah pada tahun 656 Hijriah hingga sampai saat sekarang ini. Periode ini adalah masa sudah meninggalnya Khalifah Abbasiyah yang ke-27 Al-Mu'tasim sampai sekarang. Periode ini dinamakan Ahdu As-Sahri wal Jami' wat Takhrij wal Bahthi, yaitu masa pensyarahan syarahiyah, penghimpunan, pentahrijan, dan juga pembahasan. Nah, pada periode ketujuh ini ada usaha mengumpulkan hadis yang terdapat dalam kitab-kitab yang sebelumnya ke dalam sebuah kitab yang tertentu. Nah, di antaranya adalah kitab Zawaid susunan Ibnu Majah, dan juga kitab Zawaid Sunan Al-Kubra yang disusun oleh Al-Busri. Nah, kitab Al-Jami ini, kitab Jami Al-Musnad wa Sunan Al-Hadi wal Ikhwan wal Aqwam Sanan adalah karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan juga ada kitab Jami'ul Fawami susunan Al-Hafidz As-Suyuti tahun 911 Hijriah. Nah, sebagaimana periode yang ke-6, periode ke-7 ini pun juga muncul ulama hadis yang menyusun kitab-kitab atraf. Nah, di antaranya adalah ada Ataf Al-Maharah bin Atraf Al-Ashrah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga ada Atraf Al-Musnad Al-Mu'tali bin Atraf Al-Musnad Al-Hambali oleh Ibnu Hajar, dan masih juga banyak lagi kitab yang lainnya. Jadi setiap periode itu mesti ada munculan ulama yang menyusun daripada sebuah buku kumpulan daripada hadis. Ini adalah pada periode yang ke-7. Nah, tokoh hadis yang terkenal pada masa ini adalah antara adalah Al-Dhabi dan juga Ibnu Sayyidinas, juga ada Ibnu Rajab, ada Ibnu Mulakin, dan seterusnya. Bisa anak-anak pelajari atau anak-anak baca ya. Jadi anak-anak sekalian, ini adalah perkembangan daripada sejarah hadis mulai sejak Rasulullah SAW hingga pada masa Khulafaur Rasyidin, hingga pada masa sahabat, bahkan masa tabi'in, ada sahabat kecil, sahabat besar, dan seterusnya, hingga pada perkembangan hadis di masa Khalifah Abbasiyah, dan juga pada masa periode ke-7 yaitu tahun 650 Hijriah hingga masa sekarang ini. Ini mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya, anak-anak ya. Kemudian anak-anak sekalian, untuk penulisan daripada hadis ini anak-anak bisa pelajari di buku anak-anak lebih lanjut, dipahami. Mengingat waktunya yang sangat terbatas ini, maka hanya ini mungkin yang bisa saya sampaikan anak-anak sekalian. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Kurang dan lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.